Oke teman-teman, ya seperti itulah kira-kira ketika dilakukan penempaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita melakukan perjalanan mulai dari terminal menuju hotel hingga menuju Museum Keris Nasional untuk menyaksikan bagaimana prosesi pembuatan keris di Museum Keris Nasional di Solo, kita lanjutkan kembali seperti apa kira-kira proses pembuatannya hingga detail bersama empu yang membuat keris yang ada di museum tersebut. Jangan kemana-mana, saksikan seperti apa dialog saya dengan empu yang mengerjakan keris yang ada di Museum Keris Nasional yang ada di Solo. Oke teman-teman, kita kembali melanjutkan perjalanan. Panaskan tempat. Oke teman-teman, ini adalah proses bahkan dijelaskan oleh announcer bahwa inilah proses penempaan ya. Jadi setelah dipanaskan, didinginkan, didinginkan, kemudian ditempa, jadi dipukul gitu ya, supaya sampai membentuk sebuah dari besi keris ya, dipipihkan supaya benar-benar seperti yang diinginkan oleh penempa. Ya itulah namanya kalau ditempa itu ya, dipanasi, didinginkan, kemudian dipukul, dipanasi lagi, didinginkan lagi, dipukul gitu. Kurang lebih begitu kalau menempa sebuah besi supaya dibentuk seperti yang diinginkan. Ini empunya sedang membakar, kemudian setelah dibakar dengan suhu yang sudah diinginkan, nanti ditempa atau dipukul ya, ada alat penempanan di sana, dipukul sampai memancarkan kilatan-kilatan api gitu ya. Keren banget ini teman-teman. Nah, ini empunya masih memasak atau menggodok besi yang akan ditempa nantinya, dan memunculkan ledakan-ledakan pada saat ditempa tadi sempat terdengar, mungkin tidak terrekod di sini ya. Nah, momen penempaan inilah yang paling ditunggu sebenarnya karena besi yang panas kemudian dipukul sampai pipih, sampai membentuk keris yang sering kita lihat. Jadi keris-keris yang kita saksikan selama ini hasil tempaan-tempaan oleh para empu-empu ini, yang tentunya prosesi ini juga prosesi sakral ya teman-teman. Pembuatnya ini atau empunya ini tidak asal membuat, dia harus menjalani prosesi-prosesi ritual seperti berpuasa lah, ada pantangan-pantangan tertentu selama beberapa hari sebelum dia melakukan tempaan pada malam hari ini dalam hal pembuatan keris yang ada di Museum Keris Nasional. Oke teman-teman, ya seperti itulah kira-kira ketika dilakukan penempaan kerisnya. Ini memunculkan bunga-bunga api ya yang ada di sana, terlihat ya, kenceng banget. Awalnya kaget ya tadi karena meletupkan ledakan-ledakan ya. Nah ini bunga besinya ditempa supaya pipih atau seperti yang diinginkan oleh empunya ya. Inilah proses yang sakral ini teman-teman. Jadi tempat-tempaan itu apa ya, tempatnya itu tadi disiram bunga, kemudian sebelum diletakkan besinya, nah, seperti ini, kemudian ditempa oleh timnya ya. Setelah terbentuk batang sato, dilipat seperti huruf U lagi. Oke, jadi baja sebagai penguat. Dibentuk U, diproses kembali dalam kemudian dipanaskan lagi, hingga ratusan dipanaskan lagi, kali, gitu sampai posisi terbentuk calon bakal bilah keris yang diinginkan kodoan. Nah, dipanaskan lagi teman-teman, dipanaskan lagi, didinginkan lagi, dipanaskan lagi, didinginkan terus begitu sampai ditempa. Itulah namanya penempaan ya. Kalau kita dengar ditempa kawah candra di muka, kurang lebih seperti ini mungkin gambarannya ya, supaya terbentuk karakter seperti yang diinginkan empunya ya. Karakter apa yang ingin dibentuk memang harus ditempa seperti ini, sehingga akan menghasilkan keris yang kuat, yang strong, yang anti apa ya, yang anti cobaan lah gitu ya, kuat dia harus dipanaskan seperti ini.
Wah, keren banget. Dipanasin lagi. Ya, nanti celupin lagi ke air, panasin lagi, celupin lagi ke air. Begitu berulang-ulang beribu-ribu kali. Oke, ini proses lagi. Nah, seperti teman-teman. Picaran-picarannya. Keris yang telah jadi sesuai dengan apa yang diharapkan akan kembali dilakukan sesaji yang disebut dengan sesaji yepo. Ya, ditempa lagi, ulang-ulang. Proses pembuatan keris dari hasil cipta, rasa, dan karsa telah terbentuk. Wow, ini sudah mulai kebentuk teman-teman. Dijelaskan oleh announcernya. Keris yang tadi hanya bongkahan besi, kemudian ditempa lagi, bakar, didinginkan, dibakar, didinginkan. Ini sudah mulai terbentuk seperti yang diinginkan oleh empunya. Nah, ini proses penempaan ini memang butuh teknik, butuh kesabaran ya, agar besi ini sesuai yang diinginkan. Penempaan yang luar biasa, bisa jadi contoh kehidupan ini sepertinya untuk membuat keris ini. Jadi kalau ingin kenceng, keras, tangguh, ya seperti pembuatan keris ini. Jadi melewati proses yang panjang, dipanaskan, didinginkan, dipukul, dipanaskan, didinginkan, dipukul, seterusnya. Terima kasih Mbak Putri untuk rangkaian penjelasan dari atraksi Tempa Keris semalam di Museum Keris Nusantara atau disebut dengan Pasar lagi. Untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu undangan yang berbahagia, kami undang. Dengan Pak siapa ini Pak Ngapunten? Oh, pulau buatan buat tapi memang staf Museum Keris. Oh iya sudah. Yeah. Ya kita kenalnya kalau yang bikin keris itu kan Empu. Saya sinau Pak. Oh siap siap. Ini bisa dibawa aja Pak di sini, ditempel boleh, dipegang boleh. Ya, ini kan masih kalau tadi lihat tadi masih bongkahan gitu ya Pak ya, masih gede gitu ya, belum benar-benar keris yang lengkung. Itu sampai posisi keris itu butuh berapa lama lagi gitu Pak? Oh, Gimana Pak? Jadi untuk proses pembuatan keris itu sebenarnya nggak ada patokan khusus Pak. Iya. Jadi selama pembuatan sendiri itu kita nggak dipungkiri kalau umpama zaman dahulu itu raja itu sampai nggak berani ngasih deadline. Oh. Karena memang nggak dipungkiri kalau membuat sebuah benda estetika itu harus melalui proses Kak. Contoh kita puasa, kita topo, itu kan sebenarnya dalam rangka menurunkan hal-hal ego kita, hawa nafsu, dan apa ya Kak, intinya membersihkan diri dari hal-hal buruk. Nah itu memang secara ilmiah atau klinis itu memang juga ngaruh Kak. Kita kalau sekarang topo itu mau sekarang itu yoga Nah jadi otomatis kita fokus mood melakukan sesuatu itu mood. Kalau enak, wah udah insya Allah itu pasti hasilnya jadi bagus. Nah kalau benar-benar sampai jadi yang dipamerkan atau yang dipakai-pakai itu butuh berapa lama? Nggak ada deadline ya? Nggak ada deadline, tapi kalau zaman dahulu itu bisa 1 tahun, bisa 2 tahun. Tapi di era modern ini berhubung kita udah ada alat bantu seperti Grendo dan kawan-kawan kan lebih mempermudah itu Pak. Dan zaman dahulu itu empu-empu zaman dahulu itu memang mereka itu ngambil pasir besi itu dari alam langsung. Jadi memang mau 2 bulan itu kita hanya dapat mungkin 1 kepel gini Pak. Nah betapa sulitnya. Nah kalau di era sekarang kan kita bisa contohnya kita ngambil niker dari knalpot Honda Grand, terus besinya bisa ambil di besi loa, terus bajanya itu dari per mobil itu bisa. Nah jadi kalau umpama di era sekarang itu mungkin 4 minggu itu insya Allah udah. Bulan lah ya. Iya. Seperti itu Pak. Yang paling bagus itu bahannya apa Pak? Kalau dari beberapa kerajaan yang saya baca literasinya itu
paling tinggi itu istilahnya top grade-nya itu meteor, Pak. Meteor. J. Wow. Ye. Harus nunggu jatuh dulu ini. Nah, itu dia. Kalau zaman dahulu nenek moyang kita itu kan suka begadang, bukan pusreng ya. Iya, iya. Iya, Tapi iya. mereka itu kalau istilah Jawa niku pranoto mongso, menunggu rasi bintang Orion. Nah, itu menentukan biasanya musim panen. Nah, jadi enak-enak begadang ngenteni wayahe panen tiba-tiba ada api jatuh dari langit dikejar. Kalau di darat pasti dapat. Kalau di laut atau di sungai itu susah. Nah, contohnya yang paling terkenal itu Pamor Prambanan. Jadi tahun 1700-an era Keraton Solo itu ada meteor jatuh di sekitar Candi Prambanan, Pak. Tahun 70 ya? Ya, 1700-an. Oh, 1700. Ye. Nah, terus meteor tersebut dievakuasi ke Keraton Solo, sampai sekarang masih ada. Meteornya tadi. Ya, jadi kenapa Solo dicari kerisnya itu memang mayoritas top grade-nya, materialnya berlimpah, Pak. Oh, gitu. J. Itu kan meteor kan kalau nggak salah bahannya kan batu ya. Sementara ini besi. Oh, iron. Oh, gimana? Ada ferrit, ada Ni. Ferrit itu besi, nikel itu. Jadi karena pembakaran di atmosfer menciptakan reaksi-reaksi suhu tertentu, kan meteor tersebut bergesekan dengan atmosfer, menciptakan gesekan, terbakar. Nah, itu menciptakan reaksi tersendiri dalam material tersebut, Pak. Oh, gitu ya. Jadi ada besinya, ada batunya di situ ya. Campur ya. Tapi mayoritas yang dipakai itu iron meteorit. Kandungan iron dan Ni-nya itu banyak. Malah beberapa itu mengandung titanium alloy. Berapa persen dari semua total meteor gitu? 70 biasanya. Itu paling rendah. Oh ya, seperti besi berarti ya? Jadi seperti kejatuhan besi. Nah, gitu. kalau ciri khasnya mbah-mbah zaman dulu nyari meteorit itu biasanya di tanah lapang, nggak ada pohon gede tinggi hidup atau pohon besar hidup. Itu, dan kalau malam ada aroma wangi tercium. Dan kalau itu warnanya kemerahan karena bekarat, ferrit, Nah, ciri khas meteor. Itu biasanya dapat ditandai. Biasanya berat massa itu kalau mau ketemu bongkahan karena terbakar bergesekan di atmosfer, nggak ada pori-porinya kan, Pak. Iya. Nah, ntar dibandingin dengan batu itu kelihatan berat massanya lebih berat karena dia banyak mengandung ferrit. Itu kalau material terbaik untuk pembuatan. Sekarang masih nggak begitu-begitu ya? Kalau guru saya itu Mbah Bandi itu impor dari Afrika Selatan itu $2.000. Kalikan 16.000 ini. Nah, tergantung kurs rupiahnya. Iya. Oh, masih impor ya? Berarti harus mendatangkan itu impor. Karena di Eropa sendiri atau di belahan dunia lain itu kan banyak aktivitas meteor jatuh, ditemu, entah diidentifikasi. Kalau stone itu nggak bisa, iron baru bisa. Nah, itu ada teknik-teknik khusus untuk melihat batu tersebut, meteor tersebut. Ini jatuhnya stone atau iron. Berarti kalau nanti nggak tahu kapan gitu ya? Ya, kalau ada meteor jatuh itu bukan bencana tapi berkah buat pembuat keris itu bisa. Nah, contohnya kayak beberapa niku, Pak, di era zaman dahulu itu kayak contohnya saya baca di beberapa naskah Jawa kerajaan itu, kayak contohnya keris Kiai siapa ya, Balabar kalau nggak salah. Itu meteornya jatuh. Nabrak rumah, banyak orang meninggal. Nah, itu bagi pandangan kultus spiritual masyarakat Jawa itu meteoritnya angsarele atau enggak hoki. Nah, jadi beberapa meteorit itu mempunyai keunikan, Pak. Saking unik saking longone lah itu yang jadi value-nya. Nah, itu. Oke, ada yang tanyakan mungkin Mbak? Ibu, sekarang itu kan masih tempat-tempat kris ya. Apakah kalau mau tempat kris itu masih melakukan puasa kayak gitu? Ya, Kak, karena itu tadi kita sebenarnya untuk ngontrol Emosi tadi ya. banyak sih aspek-aspek negatif dalam tubuh kita kan harus ditekan. Bayangin kalau kakak itu buat keris pikirannya nggak bagus, lagi negatif thinking, nggak jadi. Pasti hasilnya, resultnya jelek. Jadi memang aspek-aspek membangun spiritual, karakter itu memang harus ditanamkan. Itu memang kalau orang sekarang ini lakunya memang sulit sih. Berapa lama puasa? Itu saya nggak tahu secara jelas gitu, tapi itu sebenarnya persiapan dalam arti kata hati dan pikiran siap. Nggak harus puasa makan minum ya? Nah, itu puasa Ramadan tidak harus seperti itu ya? Nah, memang itu memang secara
pola mindsetnya itu memang untuk menekan. Oh. Jadi kalau pas Ramadan ya dia puasa, tapi kalau pas memang nuju ini sampai dia siap, dia harus melakukan aktivitas itu, Pak. Larang-larangan lah. Nggih. Saat ini momo kita nuruti hawa nafsu, pengen tuku motor, gawe keris, tapi kesusu dadine elek. Oh. Karena simpelnya kalau apa ya, kita mood itu enak banget. Kalau nggak mood dipaksa ya jadinya jelek. Nah, jadi aspek-aspek kenapa kita puasa, kenapa kita topo, mungkin wong zaman ini memang untuk ngontrol diri, Pak, pengontrolan sampai dalam hati bener-bener siap barulah ngebuat. Jadi nggak boleh separuh-separuh. Nah, itu. Nggih, matur nuwun. Mungkin kalau ada kekurangan monggo silakan. Bu, ini tuh Bu udah berkecimpung di dunia keris itu sudah dari tahun berapa gitu? Saya 9 tahun, Mbak. Sudah 9 tahun ini. Yeah. Apakah itu belajar dari siapa ataukah dari ada komunitasnya sendiri atau gimana, Bu? Pertama itu banyak kan di UISI itu banyak Isi. ada D3 seni kriya. Oke. Nah, itu D3 senjata tradisional itu tuh banyak kan dosen-dosennya, Mbak. Nah, itu kita kadang ke tempatnya Mbah Bandi, terus ke tempatnya banyak sih embu-embu di sana. Nah, jadi kita apa ya, Pak? Ya istilahnya kecerdasan kolektif kita kumpulkan dari situ, wawasan kolektif lah. Jadi kan dari situ kan mereka punya tips-tips sendiri agar memperlancar membuat keris itu kan punya tips-tips masing-masing karena dia hampir setiap hari membuat ya. Jadi dia punya apa istilahnya saking ngerti selai mereka punya cara efektif untuk membuat pusaka. Nah itu. Bu sendiri namanya siapa, Bu? Wah, jombu, Mbak. Aku jane ajar ya. Tapi oh, nama saja. Anjang Pratama. Anjang Iya, Pratama. saya Oh, namanya edukator juga museum keren. keris. Oke. Iya. Iya, iya, iya. Nah, ini ASN teman ini, saya. Pak ya. Kita nggih, Pak, di bawah Dinas Kebudayaan. Iya. Nggih. Jadi setiap Jumat itu selalu ada tempat keris. Nggih. Setiap Jumat minggu ketiga ya berarti? Minggu terakhir. Minggu Oh, terakhir. minggu terakhir. Iya. Oke. Minggu terakhir di setiap bulan. Nah, itu. Baik. Iya. Kalau saya cukup, mungkin banyak kalau nanya, monggo silakan, nggak apa-apa. Mikrofonnya? Oh ya, oh iya. Aturun, apa? Oke guys, yang tadi ya diskusi kita dengan empu kerisnya yang ada di museum ini. Jadi diinformasikan tadi sudah cukup jelas ya, seperti apa kira-kira pembuatan keris, dan harus bertapa dan sebagainya, berpuasa ya, supaya dalam pembuatan keris itu benar-benar seperti yang diinginkan. Ikuti terus channel ini Andi dan Anduk, semoga bisa menjadikan channel yang bermanfaat buat Anda. Saksikan terus kemanapun saya pergi, tentunya tempat-tempat estetik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak direkam. Oke. Sudah. Lupa gitu.